Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, sebagai syarat melengkapi tugas mata kuliah Arsitektur Enterprise, kami ingin mempresentasikan studi kasus Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid dengan framework TOGAF ADM. Untuk anggota kelompok yaitu saya sendiri Mas Saiful Gani, lalu Eko Wibowo, Rizky Nadia Wibowo, dan berikut presentasi kami untuk bab pendahuluan dijelaskan oleh Rizky Nadia. Pendahuluan dan latar belakang. Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang adalah rumah sakit umum milik swasta yang berdiri sejak 5 Oktober 2015 oleh Haji Juliar Rasyid dan diresmikan oleh Wali Kota Palembang. Walaupun berdiri pada tahun 2015, lingkungan Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid telah memanfaatkan prasarana SI atau TI untuk aktivitas utama pada proses pelayanan pasien. Namun rumah sakit ini belum dirancang EA untuk yang sesuai dengan acuan yang baku dan menghasilkan blueprint yang selaras. Penelitian ini menciptakan rancangan EA dengan menerapkan framework TOGAF ADM yang akan melibatkan antara sistem dan teknologi tersebut. Selanjutnya metode penelitian dijelaskan oleh Eko. Metode penelitian. Metode penelitian kualitatif kerap diucap metode penelitian naturalistik. Disebabkan penelitian ini dilaksanakan atas keadaan yang ilmiah. Untuk studi kasus ialah salah satu penelitian kualitatif di mana peneliti melaksanakan investigasi secara mendalam kepada program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Untuk metode pengumpulan data, ada 4 tahap yang kami ambil di sini. Yang pertama adalah observasi untuk memahami serta menafsirkan permasalahan yang timbul berkenaan dengan kebijakan pelayanan rumah sakit. Yang kedua ada wawancara untuk membantu mencari informasi dengan pihak-pihak yang mengerti dan menguasai informasi yang diinginkan. Yang ketiga ada studi dokumen, mendalami buku-buku yang mengangkat topik perencanaan yang dibahas pada penelitian ini. Dan yang terakhir ada tinjauan pustaka untuk mengumpulkan data membandingkan sebagian hasil penelitian sejenis mengenai perancangan EA. Selanjutnya dijelaskan oleh Rizky Nadia. Kemudian arsitektur development method atau ADM, elemen kunci dari TOGAF yang memberikan gambaran spesifik untuk proses pengembangan arsitektur enterprise. ADM adalah fitur penting yang memungkinkan perusahaan mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh Eko Yuko. Untuk fase dari preliminary, setelah dilalui analisis dari preliminary fase, maka dapat disimpulkan hasil pada penentuan tim arsitektur dan organisasi beserta dengan penentuan framework arsitektur yaitu seperti pada gambar. Untuk requirement management, setelah dilalui analisis dari 4 fase yang ada pada requirement management, maka selanjutnya dapat diambil hasil analisis tersebut, yaitu arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Untuk fase yang pertama adalah arsitektur vision. Dilakukan analisis gap pada bagian struktur organisasi dan hasilnya adalah ada penambahan jabatan pada struktur organisasi tersebut, yaitu manajer IT. Berikut adalah struktur organisasinya. Lanjut oleh Rizky. Kemudian tahap kedua yaitu bisnis arsitektur. Dilakukan analisis gap pada aktivitas bisnis yang terjadi saat ini, dan hasilnya terdapat 2 aktivitas pada bagian resep yang harus digantikan. Semula yang awalnya manual menjadi terkomputerisasi. Berikut adalah tabel dari bisnis arsitektur. Silakan Eko. Untuk information system arsitektur, terdapat 2 arsitektur bagian ini. Pertama adalah arsitektur aplikasi dan kedua adalah arsitektur data. Berikut ini untuk information system arsitekturnya. Dan ini kelanjutannya.
dan dia kelanjutannya juga. Dan fase yang terakhir adalah teknologi arsitektur. Dilakukan analisis gap pada teknologi yang ada saat ini. Hasilnya, seluruh teknologi yang ada di rumah sakit masih dapat dipertahankan. Berikut adalah beberapa aplikasi yang dipertahankan. Silakan Rizky. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah perancangan arsitektur menerapkan kerangka kerja TOGAF ADM dengan 4 fase, yakni arsitektur visi, arsitektur sistem informasi, arsitektur bisnis, arsitektur teknologi. Kemudian hasil perancangannya yaitu ada arsitektur visi dengan 20 jabatan, kemudian arsitektur bisnis dengan 12 aktivitas bisnis, kemudian arsitektur aplikasi dengan 13 aplikasi, dan terakhir arsitektur data dengan 19 entitas dan 10 teknologi. Itulah presentasi dari kami. Semoga contoh studi kasus tema dari TOGAF ADM ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.